Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad Pasakandang Balahilia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji sarata syukur senantiasa kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia dan rahmat-Nya sehingga sampai saat kini kita sampai pada kondisi kini. Umur lah bertambah banyak. Itu ya banyak umur ya. Bertambah kurang. Angkoe bertambah gadang. Jatah hidup bertambah kurang. Jadi memanglah ada stok jatah hidup awak kok 60 tahun, kok 70 tahun. Kok 70 tahun berarti awak kena tahu dah sampai bila kuat. Tinggal bagi awak sisa-sisa usia yang Allah tetapkan jatah hidup awak kita manfaatkan untuk mensyukuri nikmat Allah dengan mengarajuan segala suruh, menghentikan segala tagah. Salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, berkat kegigihan beliau, berkat haruknya beliau, kita selalu beriman sehingga sampai saat kini segala warisan beliau, pusaka yang beliau tinggalkan kepada kita paci arek ganggam taguah dan kita amalkan. Atau pesako yang tinggalnya Nabi Al-Quran dan sunnah atau hadis. Jadi kan tidak ada dalam bentuk harta bando do. Karena Nabi tidak mewariskan harta benda. Karena warisan dalam bentuk harta benda berpotensi menjadi sumber perkelahian atau konflik. Makanya yang diwariskan adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi awak. Nah, itulah perkataan beliau, perbuatan beliau, lalu kemudian itu menjadi landasan awak. Setelah adanya Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat. Baiklah bapak-bapak, ibu, lah seminggu awak ya. Dulu masuk Jeddah. Firaun. Lah kini kita masuk pembahasan awak di surah Al-Imran ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa laka minal amri syai'un. Laisa laka minal amri syai'un, kata Allah Subhanahu wa taala. Au yatubu alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Kata Allah di dalam surah Al-Imran ayat 128. Tiada bagimu dari pekerjaan kecuali sesuatu. Laisa laka minal amri syai'un. Maka maksudnya adalah di dalam tafsir balil amru lillah, fasbir, segala urusan itu adalah milik Allah, maka sabarlah.
iko berkenaan ayat ko turun masih seputaran peristiwa perang Uhud. Jadi pada saat perperangan Uhud, nan ayat ko turun tatkala pecah gigi bagian depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu wajah Nabi berlumuran darah pada saat perang Uhud. Sampai-sampai Nabi berkata, bagaimana suatu kaum itu meraih kemenangan sementara wajah nabinya berlumuran dengan darah. Konyo latar belakang atau asbabun nuzul dari ayat kau. Jadi ada semacam bahasa awak kini kekecewaan lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima tertinggi perang, sebagai pemimpin umat yang menyampaikan sebuah kebenaran, menjadi nabi dan rasul pada kaum dan umat manusia. Pada saat perperangan Uhud itu, gigi Nabi patah karena lempar dek musuh. Sebegitunya, artinya kan Nabi ko, kalau bahasa awak ko protokoler pas pampres itu banyak lapisan-lapisannya nih. Banyak lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Tapi dalam kenyataannya pada hari Uhud itu, pada perperangan Uhud, Nabi Muhammad sampai dilempar oleh kaum musyrik, pecah gigi. Darah beliau sampai berlumuran darah wajah beliau. Mungkoe. Berarti kan sampai kepada Nabi itu karena lempar Nabi. Maka persoalan manusia, kalau persoalan manusia, rasa kecewa itu adalah sesuatu yang selalu hadir di dalam diri awak. Apa yang menyebabkan awak kecewa? Tidak sesuai nan dimukasui dengan nan terjadi. Idealnya begini, tapi kenyataannya lain. Jadi antara ideal dan realita berbeda. Terjadilah manusia kecewa. Dan awak ada nak merasa kecewa? Kalau orang awak kalau kecewa kadang-kadang kan mau pupe, keluarlah kata-kata alay. Kata-kata mutiara, guys. Kata-kata ndak enak sampai menyumpah-nyumpah, guys. Dalam kenyataan hidup, mau tidak mau, siap atau tidak siap, awak akan berhadapan dengan kondisi seperti itu. Coba disurvei. Pernahkah semasa hidup Bapak Ibu merasakan kekecewaan? Acap kali Cok, duku lah cok sering, sangat sering. Berarti lebih banyak awak memilih jawaban sangat sering, acok. Berarti indak sagalo yang kita inginkan itu bisa menjadi sebuah kenyataan atau terpenuhi. Itulah yang menghadirkan kekecewaan. Kecewa, lalu kemudian gejala-gejala seperti itu pada akhirnya menimbulkan berbagai macam potensi masalah. Kecewa, pada akhirnya lupa diri lagi. Manusia ketika menghadapi masalah risau, galau, yaitu untun tuang lai pai kasurau. Lecegak je dia galau je risau itu. Tapi kalau pai kalapau tentu selesai lagi. Piti keluar kacau sudah. Nah, oleh karena itu memang obatnya adalah nilai kaji awak. Kaji. Mangko dikatakan Allah Ta'ala semacam jawabanlah. Dalam konteks itu adalah apa yang terjadi pada Nabi. Apa jawabannya? Apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un. Segala sesuatu yang terjadi itu memang
tidak semuanya menjadi ketetapan awak, tetapi itu adalah keputusan dari Allah. Jadi anan terjadi, anan tasuwo, nang kasadonyo sudah tercatat di dalam perjalanan kehidupan awak, lah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah awak dalam kondisi seperti itu menjadi orang yang tidak bekerja, tidak berusaha, tidak berikhtiar? Bukan begitu. Nah, awak kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah diatur strategi. Kemudian pasukan sudah disiapkan. Dibagilah karajo di ma tampe masing-masing. Di ma kadudukannya surang-surang, lah dionggoan, lah dilataan. Lalu kemudian semua pasukan ditata dengan rapi. Si A mengerjakan ini, si B melakukan ini, lah dionggoan cici. Kalau soal strategi dan manajemen perang itulah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membuat timingnya, waktunya, kemudian apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dipersiapkan. Lalu kemudian ketika begini musuh, apa yang akan dilakukan, dipersiapkan. Allah dirancang bana elok, Allah disusun bana ancak, ditata rapi-rapi. Ternyata semua yang kita rencanakan tidak semuanya akan terjadi sesuai yang diharapkan. Bisa meleset karena nanti diurus kaum manusia. Di dalam filosofi manajemennya memang terkait dengan mengurus manusia. Manusia kuah. Kadang-kadang dapat nan di hati, alun tentu bakaran da hati. Namun manusia diduduan elok, diyakinkan, diberikan penjelasan. Di antara mereka itu ada saja pada akhirnya lari di dalam medan pertempuran. Ada provokasi, ada hasutan, ada informasi-informasi yang salah, dan pada akhirnya disebarkan, adonan mundur, adonan malamah, adonan kemudian menghindar, keluar dari barisan. Ada yang berkhianat. Koinyo seorang je naba ada, nyobok orang lain. Di dalam kehidupan keseharian itu pun tasuo dewa. Di mawa tampe bakarajo, di ma organisasi awak, di ma kelompok awak. Di dalam itu ternyata tidak semuanya yang satu barisan. Idealnya memang harus satu perintah, satu komando, dan satu barisan. Iko yang terjadi adalah lah disusun elok, ditata rapi-rapi. Tapi apa yang terjadi? Semuanya tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya. Tidak berjalan sesuai dengan arahan. Tentu menghadirkan kekecewaan. Bahkan sampai di dalam perang Uhud itu, Nabi Muhammad mudah akses dilempar dari orang musyrik. Begitu pasukan menjadi rapuh. Kan kronologis itu kan ada latar belakang dek karena ada umpan. Jadi kan manusia kok jadi strategi orang untuk mengalahkan orang itu. Bukan karena banyaknya pasukan, bukan karena kuatnya pasukan, bukan karena ahlinya seseorang, tetapi adanya jebakan. Jadi memang untuk menjatuhkan suatu kelompok, suatu organisasi, kalau dia umpan, dia jebakan. Apa kecenderungan yang membuat orang menjadi roboh, runtuh, hancur? Apa umpan itu? Apa jebakan itu? Tiga ta. Ikonya kah? Tiga ta kah? Harta, wanita, tahta. Itu memang kalah saja dulu awak dengar tu. Itulah menjadi semacam peringatan. Tapi berada pada kondisi seperti itu, ketika ada harta di mungko di hadapan awak, ada harta, ada wanita, dan ada tahta, nak dolek.
kecenderungannya tergiur, lupa. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Memang kita sebagai manusia diinginkan, ditegurkan. Tadi kan ayat Al-Quran awak baca salat tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anakmu membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Artinya kan berpotensi harta anak membuat awak lupa jo Allah Ta'ala, membuat awak lalai. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal demikian, maka dia akan terjerumus menjadi orang yang merugi. Jadi memang dia karena harta rampasan, dia merasalah rasa kemenangan lah diraih, lalu kemudian nampak di muka orang lah bagi-bagi. Nana wakku kan pantang kalah, ya tu, pantang rugi, pantang tak tinggal. Kalau soal pemain, dia karena manusia lain tu nyo cangok lo bolo beko dipupuh dia seorang, dia lui dia seorang, malu beko jatah awak lain. Itu menambah mengurang, santiang Tapi soal membagi, itu tidak sekedar disebut, tapi memang itulah kenyataannya. Kadang tak suruh je kawak. Ketika lah di tangan kau rasa agak barik lah peh kau orang ya tu. Barang lanan dia awak kau ikulah kedegian kau orang, mamu awak. Akan dek tak katulah jadi kawan kau dia banyak lo aku bentuk itu nanti dia itu turun lo kepada awak bului beko. Nanikolah ingatan dia awak nan hawa nafsu awak. Iko yang disebut dengan dalam kajian tasawuf awak yang ada di dalam diri awak kuah. Nah menjadi musuh awak tuh. Jadi di dalam diri awak tu anakah kita berasihan. Mangko kajian-kajian ihsan, kajian-kajian tentang tasawuf. Karena memang kalau orang yang berfikih tanpa tasawuf, kecenderungan mereka itu menjadi fasik. Mangko perlu dijinaan, dibarasihan, dipeluan hati awak, dibarasihan niat sehingga ternyata disebutkan hubbud dunia ra'sul khati'ah. Cinta terhadap dunia itu adalah sumber dari segala kesalahan dan malapetaka. Kapal lu itu, indu angkang itu yang menyebabkan orang kalah, itu yang membuat menjadi kegagalan karena rasa hubbud dunia. Iko yang ditata, iko yang dimanage di dalam manajemen diri, manajemen kalbu di dalam diri awak. Itulah pendekatan tasawuf. Karena di situ sumbernya, di situ letak kapal indu angkang sumber penyakit. Orang bacaka gara-gara itu, orang batangka gara-gara itu menjadi sumber masalah. Itu nanti peloan dan diberasihan di dalam kajian-kajian tasawuf. Ba'a makam awak ba'a sampai bisa mensyukuri apa yang sudah ada dan kita terima. Tapi di dalam diri awakku mancal dia orang nanti katu rasu-rasu kayu orang nambah lebih dapet dia tu nak katuju je dia kadang-kadang di hati awakku yo banyak nak kali peluan hati awakku memang bengkel hati je lah namanya. Karena dulu pengajian bengkel hati. Banyak nak dirawat, banyak nak peluan, banyak berasihan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim min kulli dzambi qalbi. Minta ampun aku akan Allah yang besar daripada tiada dosa hati aku. Hati awak membuat menjadi awak bimbang, menjadi awak ragu, menjadi awak galau. Dek karena mancalia orang lah mana pe di bawah, orang lah berbagi, orang lah duluan,
tu mamuah kalah wa mamuah tinggal wa beko dia bihnya durang ko turun lo aku nyelai tinggal tugas dan kewajiban. Musuh masuk ditinggalan barisan keluar dari barisan dek karno haro jonan ado seolah-olah sabana tu fata morgana tu tadi ya, memberikan semacam harapan-harapan sementara tugas kolon selesai. Maka sampai pasukan kaum musyrik melempar Nabi. Dan perang Uhud itu kan termasuk perang yang heroik, bahkan sampai paman Nabi Hamzah beliau meninggal dunia. Tak sampai meninggal dunia do dibalah dadoe diambil hati diambil hati dimakannya de si Hindun. Ya bana bayangkanlah bara kiro-kiro tingkat kekecewaan Nabi namo itu. Paman beliau yang setia mendamping beliau. Rasanya beliau lah mana tailelo. Aku kadang-kadang sebagai pimpinan sebuah lembaga, sebuah organisasi lari tata lelo, disusun rapi-rapi, dibagi karajo, diatur kasadonyo. Tetapi semuanya tidak seperti yang kita harapkan. Menghadirkan kekecewaan. Karena ada yang keluar, iko yang membuat Nabi itu merasa, iko bukan Nabi kekecewaannya bukan dalam konteks kecewa seperti nandewa membuat macam-macam tindakan berikutnya, tapi apa yang ikhtiar sudah dilakukan, langkah-langkahlah dibuat, tapi dek karena harta rampasan jebakan itu tadi, akhirnya terjadi paman Nabi itu ya bana tabayang no dewa kibo dewa tu. Iko hati dimakan desi Hindu nama ya bana. Bayang dewa ti. Turunlah ayat ko Allah mengatakan laisa laka minal amri syai'un. Memang kalau soal urusan apa yang terjadi itu adalah urusan Allah. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Balil amru lillah. Apa yang harus dilakukan? Dalam tafsir itu dikatakan pasbir. Tak ada cerita lain kecuali sabar menghadapi kondisi yang sudah terjadi. Kecewa, iya. Tetapi manusia tidak boleh larut di dalam kekecewaan. Yang lalu biarlah berlalu. Semuanya harus dijadikan semacam pembelajaran. Bahasa orang manajemennya di dalam semua rencana yang kita susun, apalagi berurusan dengan manusia, akan ada potensi errornya sekian persen, akan ada kemungkinan negatif yang akan terjadi, maka perlu dilakukan antisipasi. Ada plan A, ada plan B. Kau memang banyak lo sejarah kau menjadi kajian-kajian terkait dengan manajemen. Jadi makanya balian kaji ke dalam semuanya adalah sudah menjadi ketetapan Allah. Semuanya adalah bagi awak telah berusaha, telah berikhtiar. Apa yang terjadi kita terima dan tetap bersabar terkait dengan banyak harapan yang tidak bisa diwujudkan. Al-insanu bitafkir wallahu bitadbir. Manusia berencana, Allah yang memutuskan, Allah yang menetapkan. Karena kan urusan terkait dengan hidayah juga. Menyuruh orang berbuat baik, iya tugas kita. Lalu kemudian menjadikan orang itu menjadi orang baik, itu sudah menjadi urusan Allah. Tapi mengajak mereka, menghimbau mereka, mendakwahi kebaikan itu baru menjadi ikhtiar awak, usaha awak. Lalu kemudian dia menjadi orang baik atau tidak, itu memang tidak karajo awak lah. Cukup buat karajuan awak, kan itulah inti itu. Itu soal hidayah. Maka di dalam ayat lain itu kan pernah dikatakan betapa harapan Nabi dengan orang-orang dekat Nabi, termasuk kepada pamannya Nabi Abu Thalib
yang begitu banyak kontribusinya, sumbangsinya untuk membela, membackup, membantu Nabi Muhammad di dalam berdakwah, menjaga beliau dalam kegiatan dakwahnya. Tapi apa yang terjadi? Abu Talib tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena ternyata iman itu juga ada dengan ikrar berlisan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tetapi yang memberikan hidayah termasuk kepada orang yang kau cintai itu adalah Allah. Orang yang selama ini memusuhimu, yang menyakitimu, kalau hidayah datang dari Allah, maka dia bisa berubah. Orang yang terdekat, yang membantu awak, membela awak, oh ternyata tidak lo bisa awak memberikan hidayah. Karena iman itu ternyata al-iman takrir bil lisan wa amal bil arkan tasdiqu bil qalbi. Jadi adolo dengan tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amal bil arkan. Dibenarkan dengan hati, diucapkan oleh lisan. Nan Abu Talib kok kan ado mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kan banyak para nabi-nabi Allah yang lain. Nabi Nuh contohnya. Betapa beratnya Nabi Nuh. Kita bayang dewa barau mua Nabi Nuh. Ribuan. 900-an. 950 tahun umur Nabi Nuh. 950 tahun umur Nabi Nuh. Bara jumlah jamaahnya 80-an dah. Anak sendiri tidak patuh kayaknya, tidak menjadi pengikut dia. Tetapi itu bukan sepenuhnya urusan oleh itu, urusan Allah Ta'ala memberikan hidayah. Belaulah mengiam, belaulah majak. Kesabaran beliau, konsistensi beliau di dalam berdakwah, itulah yang menjadi nilai plus. Itulah yang menjadi nilai lebih. Sehingga Nabi Nuh itu diberikan pula gelar Nabi salah seorang Rasul Ulul Azmi. Jadi bukan persoalan banyaknya jamaah. Kok pernah disabuin dek buya kerajaan atau beliau. Bahwa kalau menjadi guru, menjadi pimpinan jamaah, memberikan derajat nilai seseorang itu tinggi di sisi Allah, bukan banyaknya jamaah. Kau banyak jamaah, bukan banyaknya jamaah, tetapi lay konsistennya berdakwah. Lay mau satu hari kok bara-bara lah, ya doh. Tetapi terus berlanjut, terus konsisten. Allah yang memberikan penilaian. Kalau Nabi Sulaiman, bara banyak jamaah. Banyak jojo, setan-setan iblis, buruan-buruan, samui-samui guys. Usianya sene, usianya singkit, pangkeknya banyak segala macam, tetapi bukan itu yang menjadi ukuran. Maka disitulah kesabaran. Jadi maka maknanya bahwa ada perintah sabar. Berharap punya harapan. Orang itu semuanya memang harus sesuai dengan apa yang kita haruan. Sampai dilanjutkan di Allah Ta'ala, au yatuba alaihim. Au ko dengan makna ilaan. Sampai kepada bahwa Allah menerima taubat mereka dengan mereka masuk Islam. Kan kini musuh. Melakukan perlawanan. Mungkin menyakiti. Mungkinnya zalim, mungkinnya jahat. Tetapi bisa saja orang yang semula memusuhi kita, dia bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bisa berubah menjadi pembela kita. Artinya adalah soal benci awak kepada orang, kepada makhluk, memang tidak boleh benci sehingga tidak ada ruang untuk kita bersilaturahim dengan mereka. Sampai ke tulang-tulang ya benci. Karena memang bisa saja mereka berubah.
Mereka bertaubat dan taubatnya diterima Allah dan dia menjadi bahagian dari kelompok kita. Kawan jawab. Kemudian diskusi semua wak. Semua galak-galak jawab. Mang kowe kok pakai cek orang wak kok kapai dan capek nadi luan. Kok manih dan capek bana di luluan. Artinya memang bahwa semua manusia ini, semua orang ini berpeluang menjadi orang baik. Allah yang menjadikan dia menjadi orang baik. Bisa Allah yang membolak-balikkan hati itu. Bisa jadinya kawan jawab sudah tulen. Kan banyak contoh, banyak. Kalau belajar kepada sejarah, orang yang semula menyakiti Nabi, menzalimi Nabi, lalu kemudian Allah berikan hidayah, Allah terima taubatnya, dia yang berada di garda terdepan membela Nabi. Dulu kawan awak, kecil awak nu jejuk bana aja awak. Hero sudah tunya menjadi kok babisan lah Jawa contoh. Kan ada banyak lah film memang. Film nyu bocok tawi. Basi harak tari. Kiro yang nae samuan nae basobo kiro tu ba charwe lai. Ba maga lai. Awala sayang lo kan nak akan calon menantu. Kalau kira basobo kiro anak dari orang yang selama ko wacakai kiro. Baga sudahnya. Bagati. Jadi mangkonyo jangan sampai berlebihan bana. Kalau kajian konsep tasawuf dari Rabi'ah al-Adawiyah, konsep mahabbah, rasa cintanya full kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruang rasa benci kepada makhluk. Termasuk ke bilih-bilih kan ada ruang kata-kata jejok, kata benci itu ada lagi. Yang ada adalah mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ayat itu menceritakan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi, pengalaman-pengalaman pahit, ada orang yang menyakiti, kemudian ada pasukan tim anggota yang membuat sesuatu yang menghadirkan kekecewaan. Ia kecewa, tetap kita hadapi penuh dengan kesabaran. Bisa saja mereka kemudian taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk Islam dan dia akan menjadi garda terdepan membela. Dulu memang beliau berseberangan karena mungkin belum mendapat hidayah. Au yu'adzibahum, atau memang soal kemudian mereka tetap menjadi orang yang ingkar, yang kufur, yang kafir, ya dia akan menerima azab yang Allah berikan. Fa innahum zalimun, sesungguhnya mereka ialah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi mereka yang tidak mau bertaubat, mereka masih menjadi kafir, maka mereka itu sendirilah yang tetap zalim terhadap diri mereka karena kekafiran mereka. Kalaulah mereka kafir, kafirnya itu berarti menzalimi diri mereka sendiri, dia akan menerima apa pembalasan dari perbuatan mereka. Jadi anan diterima itu adalah akibat dari anan dikarajuan. Jadi pembalasan itu adalah sesuai dengan tabungan. Tabungan. Kalau banyak tabungan kejahatannya itu lo terima. Jahit lo nak karepet jahit maksudnya itu adalah sesuatu yang akan menyakiti diri mereka sendiri. Jadi sambung ci ayat lain. Ci ayat lain kau mungkin masih bisa mencari di dalam syarat 29 tu walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi serta isi-isinya, baik dalam memiliki, menjadikan, hamba sahaya, semuanya adalah lillah, semuanya adalah milik Allah. Yaghfiru liman yasha, Allah akan memberikan ampunan bagi orang yang dikehendakinya. Jadi maghfirah Allah itu akan Allah berikan kepada orang dikehendakinya. Tugas manusia adalah memohon ampun kepada Allah. Walikulli dzambin astaghfirullah. Bagi setiap dosa yang kita kerjakan, maka kita memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim.
Astaghfirullahal azim. Minta ampun awak kepada Allah. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi tidak boleh tampil awak meminta ampun kecuali kepada Allah. Karena Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Allah maha pengampun. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dan Allah akan memberikan azab kepada orang yang dikehendakinya. Dengan itu akibatnya kapiannya akan menerima azab dari perbuatannya. Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun. Allah lagi maha penyayang. Jadi ada penegasan bagi awak sebagai hamba harus meyakini bahwa Allah itu adalah maha pengampun. Setiap dosa awak, perbuatan salah yang awak perbuat, yang awak karajuan, bermohonlah ampunan kepada Allah Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi bergegaslah kamu, bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Surganya luasnya lintang langit dan bumi. Karena ba'atu sarugo itu disadiwan bagi orang yang bertakwa. Lah untuk awak tentu awak menjadi orang yang bertakwa. Kalau lah dosa awak diampuni di Allah Ta'ala, kalau awak lah masuk orang-orang yang disayangi di Allah Ta'ala, orang yang dikasihi di Allah Ta'ala, orang yang dicintai di Allah Ta'ala, dosa awak akan diampuni. Rahim, Allah itu maha penyayang kepada orang yang ahli taat. Atau ahli taat, orang yang patuh segala suruh Allah, segala suruh yang Allah perintahkan dikarajuan, segala tagah yang dilarang di Allah Ta'ala ditinggalkan. Semoga awak menjadi hamba-hamba Allah yang masuk kategori yang ahli taat. Amin, amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.